Para masyayikh, bapak, ibu dosen serta para jamaah, selanjutnya marilah kita ikuti acara dan kita simak bersama mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Romo Kyai Haji Ali Sairoji Yusuf. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'al huda wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Pada para kiai, para sepuh, bini sepuh, pada Bapak Rektor dan Wakil Rektor, Bapak Dekan, dan semua pembantu yang ada di Unisda, para dosen, jamaah al-khidmah, terlebih kepada mahasiswa, mahasiswi, dan terlebih lagi pada mahasiswa yang baru. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan sore ini kita bisa berkumpul dan bertemu untuk melaksanakan masjid dzikir dengan bacaan istighosah, Al-Quran, Yasin, pembacaan manakib dan maulidu khairil bariyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya itu akan mendapatkan berkah dan kita nanti akan dikumpulkan para ibadillahi sholihin sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para mahasiswa mahasiswi, sekarang sudah jam 15.59. Jadi nanti saya cuman bisa menyampaikan kira-kira 10 menit aja yang paling banyak. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan sore hari ini, hari Jumat pertama di bulan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita mengikuti Maulid, kita membaca sholawat kepada baginda dengan cara berkumpul semacam ini. Kata Imam Ibnul Jauzi bahwa di mana kau ada di bumi kumpul banyak orang membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suara yang kita alunkan, suara yang kita baca itu naik sampai ke langit 7, sampai ke langit 7 dan sekaligus naik ke arsy. Sesampainya di arsy, di sana banyak para malaikat. Di antaranya ada Sayyidul Malaikah, Sayyidina Malaikat Jibril alaihissalam, yang kemudian malaikat mengumumkan kepada semua orang yang ada di langit, yakni para malaikat, bahwa di saat ini di bumi ada orang yang berkumpul dan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di saat telah diumumkan oleh malaikat Jibril kepada para malaikat, semua malaikat mendoakan kepada kita. Jadi suara-suara adik-adik ini tidak hanya terdengar dengan suara, tapi baunya yang begitu wangi, baunya yang begitu kayak parfum yang tidak ada di dunia, itu dicium oleh para malaikat. Bau itu diterima oleh malaikat. Dengan doa para malaikat inilah maka bacaan-bacaan kita, sholawat yang kita baca ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya karena bacaan sholawat itu tidak mungkin ditolak oleh Allah. Kata Imam Syafi'i, semua amal yang kita lakukan
itu masih bainal rad wal qabul, antara diterima dan antara ditolak oleh Allah. Tapi kalau sholawat yang kita baca khatman adalah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini enaknya baca sholawat bersama dan kumpul semacam ini adalah diterima oleh malaikat, dan kita didoakan dengan itulah doa para malaikat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersholawat itu baik karena menungso, baik kita itu lillahi ta'ala, ikhlas atau tidak ikhlas, ujub atau riya, tetap diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sholawat ini adalah kepada baginda, dan semua para malaikat yang ada itu juga termasuk daripada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sholawat kita ini gak akan ditolak oleh Allah. Yang kedua, saya mau menyampaikan sebuah hadis yang sangat pendek sekali. Hadis ini adalah diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Al-mar'u ala dini khalilih. Menurut riwayat dari Abi Hurairah dengan lafal ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu dapat dilihat, bisa dinilai seberapa ilmu yang ia miliki. Seseorang itu bisa dilihat seberapa jauh dia beribadah kepada Allah, sejauh mana dia menjadi orang yang baik. Dalam hadis ini dikatakan ala dini khalilih, maka dapat dinilai, dapat dilihat dari teman yang ia temani, dari perkumpulan majelis apa yang dia ikuti. Disitulah kita bisa menentukan, dan disitulah kita bisa dilihat sebagai orang baik atau tidak baik, sebagai orang yang berilmu atau tidak berilmu, sebagai orang yang banyak dari waktunya untuk beribadah atau tidak. Maka alhamdulillah di Universitas Darul Darul Ulum, rumah bermacam-macam ilmu. Di sini banyak ilmu-ilmu yang diajarkan di Universitas Islam ini. Nah, kita tinggal pilih ilmu apa yang harus kita pilih. Kalau tadi kita dianjurkan sekali bagi mahasiswa-mahasiswi yang terlebih mendapatkan beasiswa untuk mengikuti majelis ini. Tapi sebetulnya tidak hanya yang mendapatkan beasiswa. Kalau bisa seluruh yang ada di universitas ini mengikuti majelis ini. Kenapa? Supaya tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu yang ada di sini. Supaya tidak hanya sekedar ilmu-ilmu yang sifatnya zahiriyah, tapi kita bisa mendapatkan ilmu yang nur dari Allah, karena ilmu adalah nurun wa nurun la yuda lil asi. Ilmu adalah cahaya, ilmu adalah nur, dan cahaya dari Allah tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang maksiat. Nah, sementara kita duduk di sini adalah ibadah, tidak hanya sekedar ibadah, tapi kita mengikuti dengan bacaan-bacaan yang segitu banyak yang dibaca. Itu semuanya adalah ditautkan, dihubungkan rohaniyah kita kepada para aulia illah. Wagod gila. Dalam hadis tadi itu disampaikan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Dikatakan apa? Man sohibal ahyara ja'alahu Allahul ahyara wa in kana minal asrar. Orang yang mau kumpul dengan orang-orang yang soleh, orang yang mengikuti di majelis-majelisnya orang yang soleh, maka orang itu akan dijadikan baik oleh Allah. Orang itu akan menjadi orang yang soleh oleh Allah.
walaupun orang itu semula adalah orang-orang yang tidak baik, walaupun mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu, walaupun mereka itu semula adalah orang yang tidak punya akhlak, tapi karena kumpul dan ngumpul di tempatnya orang yang soleh, ngumpul di tempat majelisnya orang soleh, di situ majelis telah dibacakan sejarah-sejarah, di masjid itu telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, di masjid itu telah dibaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu orang itu akan dijadikan menjadi orang yang soleh. Belum cukup kita kalau dapat sekedar ilmu, belum cukup kalau kita sekedar hanya mendapatkan macam-macam daripada pengalaman, tapi dengan kita berwasilah, tapi dengan kita berkumpul kepada majelisnya orang soleh, ilmu kita akan mengantarkan kepada kita semuanya untuk menjadi orang yang soleh. Wa man sahibal asrara ja'alahullahu al-asrar wa in kana minal akhyar. Orang yang mau mengumpul pada perkumpulan orang yang soleh, orang yang mau berteman dengan teman orang-orang yang baik, maka dia akan dijadikan baik oleh Allah, walaupun semula orang itu bukan orang yang baik, walaupun orang itu semula orang-orang bodoh, tapi semuanya itu dilihat daripada kumpulan pun. Walaupun mana orang itu asalnya orang itu baik sebaik apapun, ilmu seberapa ilmu yang telah ia dapat, tapi kalau mengumpul dengan orang-orang yang bukan orang soleh, maka tetap akan dijadikan orang-orang yang jelek oleh Allah. Fa in idza ajazta an musyahadatihim wa ru'yatihim kama huwa al-ghalib fi hadzal zaman, manakala kita lemah, manakala tidak mampu, manakala kita tidak bisa melihat orang-orang yang soleh yang telah meninggalkan kita. Mungkin banyak di antara kita tidak menangi Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori. Mungkin juga banyak yang tidak ketika itu tidak hidup sezaman dengan Syekh Muhammad Utsman Al-Isaki, dengan para guru-gurunya seperti kita saat ini. Maka kita bisa menjadi orang yang baik. Fala aksana min muta'alaati akhbarihim wa siyarihim wa manakibihim wa atharihim. Terusnya dalam tafsiran hadis tadi, kalau kita sudah tidak pernah hidup sezaman dengan Kiai Asrori, kalau kita tidak pernah hidup dengan zaman dengan Hadratus Syekh Kiai Sepuh, maka yang terbaik kita adalah membaca kitab-kitab yang telah ditinggalkan para guru-guru itu. Kalau kita tidak bisa membaca buku-buku dan kitab karangan yang telah karang oleh para beliau, kita ngikuti wa manakibihim, mengikuti majelis manakibnya. Kita mengikuti majelis seperti majelis yang kita ikuti ini. Dan demikian itulah sebagai wasilah kita, maka kita akan jadikan oleh Allah menjadi orang yang baik, maka kita akan dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang soleh. Sehingga ilmu yang kita peroleh di Universitas Islam ini akan kita diciptakan sebagai orang-orang ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Sehingga tidak cukup hanya sekedar belajar, tidak cukup hanya sekedar kita mengikuti pelajaran-pelajaran seperti yang kita terima saat ini. Inilah yang bisa mendorong dan menciptakan kita menjadi orang yang baik dan berilmu, dan ilmunya manfaat dan berkah. Hadirin rahimakumullah, mungkin karena waktunya sangat mendesak sehingga hanya sebagian ini yang bisa saya sampaikan. Sedikit inilah, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, dan semua adik-adik diberi istiqomah oleh Allah, diberi oleh Allah bisa tumakninah mengikuti masjid semacam ini, sehingga kelak kita kemudian akan dikumpulkan dengan ibadillahi sholihin, dikumpulkan para guru-guru hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kurang lebih dan kekurangannya atas apa yang bisa saya sampaikan. Wafaqanallahu wa iyyakum mimma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.